Assalamualaikum, apa kabar Ananda ibu semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam mempelajari materi ini adalah Ananda bisa memahami berbagai bentuk pecahan. Kemudian, Ananda bisa mengubah berbagai bentuk pecahan dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lainnya. Oke, bentuk-bentuk pecahan itu ada apa saja? Ada pecahan biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian, ada pecahan desimal. Kemudian, ada pecahan campuran dan bilangan persen. Pecahan biasa seperti yang sudah kita pelajari, contohnya 1/2, kemudian 11/20, 8/15, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang paling sederhana. Contohnya adalah 5 1/2. 5 merupakan bilangan bulat dan 1/2 adalah bilangan pecahan biasa yang paling sederhana. Contoh yang lainnya, 10 3/4. Atau 20 1/5 dan sebagainya. Jadi pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang paling sederhana. Itu ya. Yang selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma seperti 0,5, 20,75, 0,3333 atau masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah bilangan persen. Bilangan persen itu adalah bentuk lain dari pecahan biasa yang berpenyebut 100. Jadi bilangan persen itu adalah bilangan pecahan biasa yang penyebutnya 100. Contoh 50%, artinya 50% itu sama dengan 50/100. Kalau 100% berarti 100/100. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ada hal yang harus kita perhatikan, ya. Pecahan biasa itu dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih dari penyebutnya. Jadi hal yang harus kita perhatikan itu adalah pembilang dan penyebut dari pecahannya. Jika pembilangnya lebih dari penyebutnya, maka pecahan biasa itu bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Tetapi, jika pembilangnya lebih kecil atau kurang dari penyebutnya, maka pecahan biasa itu tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita langsung lihat ke contoh. Nah, diberikan pecahan biasa 50/8. Nah, pembilangnya berapa ya? 50 adalah pembilang, 8 adalah penyebut. Nah, 50 lebih dari 8. Artinya, pembilang lebih dari penyebut. Berarti 50/8 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Selanjutnya, bagaimana cara mengubahnya? Ya, mari kita simak.
Cara mengubahnya yaitu dengan menentukan hasil dan sisa pembagian dari 50 dibagi 8. Nah, berarti di sini kita harus hafal perkalian 8 ya. 50 dibagi 8 berarti kita cari suatu bilangan perkalian 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50. Dan ternyata 50 dibagi 8 itu hasilnya adalah 6. Kenapa? Karena 8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, berarti 50 dibagi 8 hasilnya adalah 6 dan mempunyai sisa 2. Karena 48 ke 50 kita masih ada 2 bilangan. Atau 50 dikurangi 48 bersisa 2, seperti itu. Nah, lalu menuliskannya bagaimana ya? Nah, 50 dibagi 8 sama dengan 6 bersisa 2. 6 kita sebut sebagai hasil pembagiannya dan 2 adalah sisa pembagiannya. Jadi 50 per 8 itu kita tuliskan 50 per 8 sama dengan kita tuliskan hasil pembagiannya itu sebagai bilangan bulat. Kita tuliskan di sebelah sama dengannya. Lalu sisanya kita tuliskan sebagai pecahan yang penyebutnya sama dengan penyebut di soal awal. Soal awal penyebutnya adalah 8, berarti untuk sisa pembagiannya juga kita jadikan pecahan yang penyebutnya 8. Menjadi 2 per 8. Nah, seperti itu. Jadi 50 per 8 itu bisa kita ubah menjadi pecahan campuran sama dengan 6, 2 per 8. Nah, kembali ke pengertian awal bahwa pecahan campuran itu adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang paling sederhana. Sekarang kita lihat, apakah 2 per 8 sudah paling sederhana? Ya, belum ya. 6 adalah 50 per 8 sama dengan 6 2 per 8. 2 per 8-nya masih bisa disederhanakan. 2 per 8 sama-sama kita bagi dengan 2. Nah, ini sudah dipelajari sebelumnya. Cara menyederhanakan pecahan, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan satu bilangan yang sama. Di sini 2 per 8 sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Diperoleh hasilnya adalah 1 per 4. Nah, selanjutnya kita tuliskan saja. 50 per 8 sama dengan 6. Nah, 2 per 8-nya sudah menjadi 1 per 4. Nah, sekarang 1 per 4 itu adalah pecahan biasa yang paling sederhana. Artinya, 50 per 8, jika kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 6, 1 per 4. Apakah 1 per 4 kita sederhanakan lagi? Tidak, karena 1 per 4 itu sudah paling sederhana. Seperti itu. Semoga Ananda bisa memahami. Jika belum, silakan Ananda ulang kembali penjelasannya dari awal ya. Oke, sekarang, ayo coba kalian tebak. Apakah 10 per 20 bisa diubah menjadi pecahan campuran? Oke, silakan dijawab di kolom komentar ya. Selamat belajar. Assalamualaikum.